Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sejarah mengatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik di dunia, dan ini terbukti setelah sekian lamanya, ya, mulai dari periode kerasulan kenabian, dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin, dan dilanjutkan oleh kekuasaan-kekuasaan baik Bani Abbasiyah, Umayyah, terakhir Turki Utsmaniyah. Ini menunjukkan bahwa umat Islam pernah berjaya. Umat Islam adalah umat yang terbaik selama ini, dan tentunya kita punya pengalaman yang luar biasa yang patut kita ambil kembali. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan dan ingin menyampaikan bahwa salah satu keutamaan Islam adalah sistem ekonomi Islam, ya. Karena umat Islam yang terbaik ini mempunyai suatu sistem di mana Allah lewat Nabi Muhammad SAW menurunkan Al-Quran sebagai Al-Furqan atau hudan bagi seluruh umat manusia, yang di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik sosial, budaya, politik, ekonomi, dan seluruhnya. Artinya apa? Artinya Islam itu sesuatu yang paripurna. Dalam masalah ekonomi, dalam masalah muamalah, Allah telah mengatur pula di dalam sistem ekonomi Islam. Suatu hal yang luar biasa yang harus kita pahami, bahwa sistem ini sudah memberikan aturan yang terbaik buat manusia, ya. Mengatur segala aspek kehidupannya, mengatur bagaimana akod-akod itu terjadi, dan tentunya, ya, Allah menurunkan aturan ini sementara sesungguhnya adalah untuk menyelamatkan umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam di bulan Ramadan ini, saya kembali mengingatkan ada satu sistem yang harus kembali kita kepadanya, yaitu sistem ekonomi Islam. Ada beberapa alasan kenapa itu harus diambil dan mengapa kita harus memilih ekonomi Islam. Kita melihat salah satu sisi apa yang terjadi saat ini. Begitu berkembangnya teknologi dan diiringi dengan banyak akod-akod baru, ya, kita sebut dengan fikih muamalah kontemporer, ya, dimana saat ini kita membutuhkan satu aturan atau rujukan terkait dengan masalah itu. Namun demikian, karena sistem ekonomi yang kita anut saat ini, kita sedang menjalani sistem ekonomi kapitalis, sehingga apa yang terjadi, kita tergulung di dalamnya. Kita umat muslim ikut larut di dalamnya, yang ternyata itu membuat suatu kemunduran bagi umat Islam itu sendiri. Nah, kemunduran ini indikasinya adalah begitu banyak akod-akod atau transaksi-transaksi kontemporer ini yang bertentangan dengan hukum Islam. Bertentangan atau tidaknya kita baru mengetahui setelah kita memahami, kita mempelajari hukum-hukum ekonomi dalam Islam. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin memberikan satu gambaran kondisi pada saat ini, ya, di mana terjadi satu pelanggaran terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus masalah kepemilikan. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan itu dibagi dalam 3. Kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Islam mengatur ini semata-mata untuk menjaga, ya, agar tidak ada ketimpang dalam masalah kepemilikan yang mengakibatkan, ya,
satu dengan yang lainnya terjadi ketidakadilan dalam masalah kepemilikan. Karena ini terjadi saat ini. Betapa banyak ya, kepemilikan umum dimiliki oleh individu. Sehingga apa yang terjadi? Begitu sulitnya sekarang seorang petani memiliki lahan untuk misalnya bertani, lahan perkebunan mereka karena sudah dikuasai oleh para kapitalis. Apalagi kepemilikan umum dimiliki oleh individu itu dalam bentuk sumber daya alam, kekayaan mineral, tambang, dan lain sebagainya. Apa yang kita lihat realita dalam ekonomi kapitalis saat ini, bahwa itu dimiliki oleh para konglomerat, kelompok-kelompok tertentu, yang sebetulnya itu adalah seharusnya itu adalah kepemilikan umum yang diatur dikelola oleh negara untuk kesejahteraan umat manusia. Islam datang dengan solusi tentunya, dan solusi ini adalah mengatur segala kepemilikan itu dikembalikan kepada aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, inilah saatnya di bulan Ramadan saya hanya memberikan satu contoh saja, ya, bahwa inilah saatnya kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syariat Allah ini ya sudah dijalankan oleh umat Islam selama 13 abad, mulai dari periode kenabian hingga berakhir pada kekuasaan kekhilafan Turki Utsmaniyah. Artinya apa? Artinya kita sebagai umat yang kaya, kita sebagai umat yang cerdas, umat Islam adalah umat yang penuh dengan ya hasanah ilmu. Banyak karya-karya, kitab-kitab yang dikarang oleh para ilmuwan Islam pada masanya, dan begitu banyak luasan ilmu. Masalahnya kita tidak sedang berhukum kepada syariat Allah dan kita meninggalkan sesuatu yang baik. Dan ini sekaligus mengingatkan kembali bahwa aturan ini adalah sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul beserta sahabat menjalankannya. Dan seharusnya sampai juga pada kita, dan kita punya kewajiban saat ini untuk menjalankan. Memang kendala utama adalah bagaimana mengembalikan kehidupan Islam ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Tugas kita adalah mengingatkan kembali, memperjuangkannya hingga tegaknya kembali kehidupan Islam di muka bumi ini. Tentunya dalam satu institusi yang Allah dan Rasulnya perintahkan adalah institusi khilafah, dan institusi ini telah di-endorse oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kelak di akhir zaman, institusi ini akan kembali tegak, institusi akan kembali berjaya dan berkuasa, khilafatan alamin hadhi nubuwah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga saum kita, tarawih kita, infak dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali jayanya kehidupan Islam tegak di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.